Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep roti sobek untuk hantaran. Rotinya super lembut dan menul-menul banget. Cara buatnya juga super mudah. Cocok ya buat ide jualan ataupun teman ngopi di rumah. Tanpa berlama-lama langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Siapkan stand mixer, masukkan 300 gram tepung terigu, aku pakai full terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur dengan rata. Lalu tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Lanjut diuleni menggunakan kecepatan paling rendah. Sembari dimasukkan susu cair dinginnya. Untuk berat keseluruhan telur dan juga susu cairnya kurang lebih seberat 215 gram. Jadi sangat disarankan ya memasukkan susu cairnya ini secara bertahap untuk berjaga-jaga supaya adonannya tidak kelembekan. Karena kelembapan tepung pastinya berbeda-beda. Nah ini diuleni ya sampai semuanya tercampur dengan rata. Kurang lebih selama 3-4 menit. Kalau adonannya sudah tercampur dengan rata, lalu masukkan 4 gram ragi instan dan masukkan juga 1 gram bread improver. Lanjut diuleni lagi ya sampai benar-benar tercampur dengan rata. Masih tetap menggunakan kecepatan paling rendah. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Adonannya sudah tercampur dengan rata. Bisa dimatikan terlebih dahulu stand mixernya. Kemudian masukkan 35 gram margarin dan 3 gram garam. Lanjut diuleni lagi ya menggunakan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah atau nomor 1 ke kecepatan nomor 3 atau nomor 4 atau disesuaikan saja dengan stand mixer yang teman-teman gunakan. Nah ini di mixer sampai adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Oke teman-teman, ini adonannya sudah terlihat ya lebih mulus dan licin. Ini tandanya adonannya sudah kalis elastis. Bisa cek kekalisan adonannya juga dengan cara membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah itu yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan dan padatkan adonannya. Hal ini dilakukan supaya adonannya tidak cepat mengembang sewaktu dibagi dan juga ditimbang. Nah ini langsung aja ya ditimbang dengan berat 25-26 gram atau untuk beratnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau semua adonannya sudah dibagi dan ditimbang-timbang, langsung aja adonannya ini dironding. Ronding adonan sampai permukaannya ini benar-benar mulus ya. Kalau menurut aku meronding adonan roti ini lebih mudah ya dibandingkan meronding adonan donat. Kalau adonan donat itu harus benar-benar padat dan juga mulus. Selain itu bagian bawahnya juga harus terkunci dengan rapat. Nah kalau adonan roti ini bagian bawahnya tidak perlu kita rapatkan. Tapi pada dasarnya kalau adonan kita itu benar-benar kalis elastis, adonan ketika dironding itu benar-benar padat, mulus, dan secara otomatis bagian bawahnya itu terkunci dengan rapat ya. Setelah semua adonannya dironding, lanjut aja ini di resting kurang lebih selama 10-15 menit. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku resting selama 15 menit. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengisi adonan menggunakan bahan isian. Ambil adonan secara berurutan dari yang pertama dironding. Karena satu loyangnya berisi 6 adonan, jadi supaya lebih cepat ini aku ambil langsung 6 adonan ya. Balik adonan lalu pipihkan. Usahakan bagian tengahnya lebih tebal ya dibandingkan bagian pinggirannya. Kalau semuanya sudah dipipihkan, langsung aja diberi bahan isiannya. Semprotkan secukupnya selai coklat di atasnya. Tutup selai coklat menggunakan bagian sisi pinggiran adonannya. Bisa dibantu cubit-cubit sedikit adonannya ya, supaya terkunci dengan rapat.
Untuk adonan yang sudah dibentuk, lalu tata ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan ini ukurannya 16 cm, yang sebelumnya sudah aku olesi menggunakan margarin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, satu loyangnya aku isi 6 adonan. Kalau semua adonannya sudah diisi menggunakan selai, untuk langkah selanjutnya yaitu di-proofing. Di-proofing sampai adonannya mengembang kurang lebih selama 45 menit sampai 1 jam, atau menyesuaikan dengan suhu sekitar. Oke teman-teman, ini adonannya sudah aku proofing selama 1 jam ya. Ini adonannya sudah mengembang. Sebelum dipanggang, semprot terlebih dahulu menggunakan susu evaporasi. Bisa juga diolesi menggunakan air biasa ya. Untuk bagian atasnya kemudian aku beri topping meses coklat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja dipanggang. Panggang pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 190 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 15-20 menit, atau panggang sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah teman-teman, ini semua adonannya sudah aku panggang ya. Satu resep ini hasilnya 4 loyang. Jangan lupa setelah adonan keluar dari oven segera olesi tipis menggunakan margarin ya, supaya permukaannya itu tetap lembut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.